Wa amma iradatuhu wajhallahi ta'ala bil ilmi. Halaman 79. Wa amma iradatuhu, dan adapun tujuannya Imam Malik, wajhallahi ing zat Allah Ta'ala, bil ilmi dengan ilmu, bayadul maka itu menunjukkan alaihi atas irodahnya Imam Malik, qauluhu opo qauluhu perkataannya Imam Malik, opo qauluhu perkataannya Imam Malik, al-jidalu fid dini laisa bisyai'in. Al-jidalu perdebatan, fid dini dalam masalah agama, laisa itu tidak ada jidal, bisyai'in menghasilkan sesuatu. Salah satu tanda bahwa tujuannya Imam Malik memahami tentang hukum-hukum agama adalah perkataannya bahwa perdebatan dalam masalah agama itu tidak akan menghasilkan sesuatu apapun, ya. Al-jidal fid dini laisa bisyai'in. Jadi memperdebatkan dalam masalah agama itu tidaklah menghasilkan sesuatu apapun. Karena sesungguhnya agama itu adalah yang diprioritaskan pengamalannya. Innamal ilmu apa laisal alim bi kasratin walakinnal alim man amila bi ilmi. Yang dikatakan alim itu bukan orang yang pandai bicara, tetapi yang dikatakan alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Wayadul dan menunjukkan alaihi atas kehendaknya Imam Malik, qaul Syafi'i perkataan Imam Syafi'i, ini sahatu Malikan, ini sesungguhnya aku syahat itu telah menyaksikan aku Malikan terhadap Imam Malik. Aku menyaksikan langsung, kata Imam Syafi'i,
Menyaksikan apa? Waqad su'ila, sungguh telah ditanya Imam Maliki an samanin arwa arba'ina masalatan, dari 48 masalah. Imam Malik ditanya 48 pertanyaan. Faqala, maka menjawab Imam Malik, bisnataini wasalasina, dalam 32 minha dari itu masalah. Jawabannya apa? La adri, aku tidak mengetahui. Berarti ditanya 48 masalah, yang 32 jawabannya la adri. Berarti yang kejawab berapa? 16. Sisanya itu tidak tahu. La adri itu saya tunda dulu jawabannya, akan saya cari dulu gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dia itu nggak pengen dipuji, ya, nggak pengen dihormati. Apapun yang ia sampaikan semata-mata tujuannya adalah ridho Allah. Jadi tidak bisa menjawab suatu pertanyaan asbun. Apa asbun? Asal bunyi. Karena gengsi, takut dicemoohkan. Wah, gimana sih kiai itu nggak bisa jawab, takut digituin, ya. Akhirnya jawab saja udah. Imam Malik tidak begitu. Tuh. Kalau memang jawabannya tidak tahu, la adri, bahasanya. Aku tidak tahu, aku akan cari dulu. Gitu. Tidak bisa menebak-nebak, ya. Tuh. Apalagi menyalahkan pendapat orang. Menebak-nebak saja nggak boleh, apalagi menyalahkan jawaban orang lain. Coba, kalau orang tujuannya ingin mendapatkan pujian dan penghormatan, gengsi lah, ya. Apalagi sudah masuk televisi, wah, nggak dipakai lagi, gitu, ya. Atau nggak dipanggil lagi. Nah. Padahal justru keterus-terangan, tidak sembarangan menjawab, itu menunjukkan ketinggian ilmunya, keikhlasan hatinya. Wa mayurid, dan siapapun menghendaki ghaira wajhinah, pada selain ridho Allah, bi ilmihi, dengan ilmunya ia sikman, fala tasma'u, maka tidak akan rela. Fala tasma'u, maka tidak akan rela apa nafsu, jiwanya ia sikman, tidak rela apa? Bi ayyakiro, dengan mengakui, ala nafsihi, atas dirinya, bi anahu, sesungguhnya man la yadri, itu tidak tahu. Nah, kalau orang tujuannya bukan karena ridho Allah, maka dia tidak akan rela, ya, mengucapkan tidak tahu, ya. Kalau tujuannya bukan karena Allah, tujuannya ingin dipuji orang, supaya disebut seorang kiai ulama, ya kan, disebut orang yang banyak ilmunya, gengsi.
ketika dia bilang tidak tahu. Nah ini sementara Imam Malik tidak pernah gengsi untuk menjawab la adri. Pertanyaan 48 masalah yang dijawab 16, sisanya la adri. Ini tawadu ya, bukan tawadu angsa soal, tahu nggak? Tawadu soal gini tapi macok, tuh angsa kan dia gini tapi sudah gitu. Walidzalika, dan karena itulah, itu apa, bahwa Imam Malik sungguh-sungguh di dalam menyebarkan agamanya itu semata-mata ridha Allah, yang sehingga tidak gengsi untuk menjawab la adri. Qala, berkata sopo as-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu an, idza zukiral ulama'u pamaluka an-najmu saqib. Imam Syafi'i berkata begini, idza zukira, apabila disebutkan al-ulama'u, ulama, apabila disebutkan ulama, seorang ulama, ulama itu kalimat jama ya, jama taksir kasro dari alimun, alimun, alimani, ulama, berarti banyak ilmunya. Maka silahkan ulama. Alhamdulillah ulama sudah datang, bos. Ya. Ulama, majlis ulama, ya. Malu tak ya, majlis ulama Indonesia. Majlis ulama cobanya bersih tuh. Begitu sebut ulama itu bersih. Bersih dari sifat tercela, ya, bersih dari rakus, bersih dari hasud iri hati, ulama. Nah, pama luka an-najmus saqib, pama luka an-najmus saqib. Bukan pamaluka tuh ya. Apabila disebutkan ulama pamalikun, maka Imam Malik lah itu. Pada diem baik. Ini kan ya pamaluka, apa pamalaka, apa pamalikun, sama apa ya tulisannya ya? Yang benar apa nih? Pamalikun. Ya. Ketika disebutkan ulama, ya Imam Malik gitu. Ya. Kalau pamaluka maka hartamu nggak nyambung. Apabila disebut ulama maka hartamu nggak nyambung ya.
Ya, Pak itu. Kata Imam Syafi'i pada waktu itu nih, ketika disebut ulama, ya Pak Imam Malik itu ulama tuh, gitu. An-najmus syakib, bagaikan bintang yang menerobos. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Makanya Imam Malik itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Siapa ulama? Imam Malik. Itu. Yang pantas disebut ulama Imam Malik. Bukan hanya di dalam ilmunya yang banyak, tetapi hatinya pun bersih, akhlaknya pun tinggi. Maka pantaslah menjadi mazhabul arba'ah, salah satu mustahid mazhab. Wa ma ahadun amanu alayya min malikin. Masih kata Imam Syafi'i, wa ma ahadun, dan tidak ada seorang pun aman yang lebih terpercaya alaya menurut aku mim Malikin, daripada Imam Malik. Ini antara Imam Malik sama Imam Syafi'i, ya, sama-sama ulama, saling memuji, tuh, bukan saling menghujat. Kalau sekarang kan begitu, ya. Yang ulama ini menghujat ini, yang ini menghujat itu. Ini berarti ulama. Kalau masih menghujat, bukan ulama. Karena karakter ulama itu ya tawadu, rendah hati. Istilahnya boro-boro mencaci maki orang, boro-boro menyalahkan orang, dirinya sendiri pun masih banyak salah. Bahkan yang sudah kita bahas, Imam Syafi'i pernah mengatakan begini kan, ketika aku berbicara seseorang, maka aku tidak tahu apakah kebenaran itu ada di dalam lidahku atau di dalam lidah orang yang aku ajak bicara. Ini apa? Ketawaduan yang luar biasa. Kalau kita, wah yang benar ya, salah ya, kamu salah. Nah itu bukan ulama. Ulama mah tidak nyalah-nyalahin orang. Ulama tidak pernah merasa benar sendiri. Ya. Ini perkataan yang sahih, wa ma ahadun amanu ilayya mim malikin. Wa ma ahadun amanu alayya mim malikin. Tidak ada seorang pun yang paling aku percaya selain Imam Malik. Coba kalau mendengar orang, berarti Nabi Muhammad kalah. Nah, ini. Ya. Ini orang menghinakan Nabi Muhammad. Padahal ini yang dimaksud Imam Syafi'i adalah apa? Kelasnya ulama, bukan kelas Nabi. Anta nurun fauqa nurin. Engkau cahaya di atas cahaya. Oh, berarti kalah cahaya Allah. Nah, ini ya, berarti pemikirannya kelihatan dangkal. Kalau nurun ala nurin itu batasan makhluk, tidak sampai khaliq. Justru saking mulia Nabi Muhammad, Allah katakan langsung boleh memakai gelar Asmaul Husna. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Azizun itu nama siapa? Nama
Asmaul Husna. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad, telah datang kepada kamu seorang rasul azizun, yang mulia. Padahal Allah juga azizun, al-aziz. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rauf nama siapa? Allah. Rahim nama siapa? Allah. Tapi dalam ayat ini Allah memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa azizun di sini aziz sesama makhluk. Rauf di sini rauf sesama makhluk. Rahim di sini rahim sesama makhluk, tidak melewati ke khaliq. Dan menunjukkan saking tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah langsung diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Ini mah langsung saja. Wah, nggak benar tuh. Salawat badar. Ya. Udah bisanya gitu aja. Ya. Ini perkataan Imam Malik. Ini dia seorang murid terhadap guru. Ya. Iza zukiral ulama pamalikun an-najmus sakib wa ma ahadun amanu ilayya mim malikin. Ini perkataan Imam Syafi'i. Iza zukiral ulama pamalikun an-najmus sakib wa ma ahadun amanu ilayya mim malikin. Nah, apalin tak? Imam Syafi'i berkata ketika disebut ulama ya Imam Malik. Imam Malik itu an-najmus sakib, bagaikan bintang yang menerobos. Tidak ada seorang pun yang aku percaya ya selain Imam Malik. Nah, gitu. Waruya, dan telah diriwayatkan anak Abu Ja'far al-Mansur, sesungguhnya Abu Ja'far al-Mansur mana'ahu itu mencegah Abu Ja'far al-Mansur Imam Malik min riwayatil hadisi, dari meriwayatkan hadis, pitolakil mukrohi, dalam masalah menceraikannya orang yang dipaksa. Sumadasa, lalu menipu daya alaihi, terhadap Imam Malik, sokoman orang yas'aluhu, yang meminta yasiman terhadap Imam Malik. Parawa, maka meriwayatkan Imam Malik ala mala atas golongan minanasi, dari manusia, laisa ala mustakrohin tolakun, laisa tidak ada ala mustakrohin terhadap laki-laki yang dipaksa tolakun, menceraikan. Padorobahu, maka memukul Imam Malik terhadap Yasikman bisyati, dengan cambuk. Walam yatruk, dan tidak meninggalkan Imam Malik riwayat al-hadisi,
meriwayatkan hadis. Waqala dan berkata sapa Malikun Imam Malik rahimahullah, makana rajulun shadiqan fi hadisihi wala yakzibu illa muti'a bi aqlihi. Makana tidak ada rajulun seorang laki-laki shadiqan itu yang benar fi hadisihi di dalam perkataannya rajul, wala yakzibu dan juga tidak berdusta ya si rajul, illa muti'a terkecuali disenangkan ya si rajul bi akli dengan akalnya rajul, walam yusibu dan tidak akan mengenai terhadap rajul ma'al harami beserta usia tua afatun penyakit wala harpun dan pikun. Tas daya itu menerangkan salah satu tujuannya Imam Malik dalam memahami agama. Tujuannya hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan membahas kejuhudannya Imam Malik. Wa amma zuhuduhu, adapun zuhudnya Imam Malik di dunia, bayadul maka itu menunjukkan alaihi terhadap zuhudnya Imam Malik ma'ruwiyah, ma sesuatu ruwiyah yang diriwayatkan, anal muhdi sesungguhnya muhdi amirul mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin, sa'alahu itu bertanya muhdi terhadap Imam Malik. Faqala maka bertanya muhdi lahu kepada Imam Malik, halaka min darin, apakah kamu halaka, apakah engkau mempunyai min darin rumah? Jadi seorang Amirul Mukminin bertanya kepada Imam Malik, ya Imam, apakah kamu punya rumah? Faqala la. Faqala maka menjawab Imam Malik, la, tidak, saya tidak punya rumah. Nah, ini sekelas Imam Malik ya. Walakin uhaddisuka sami'tu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, walakin uhadisuka tetapinya aku akan menceritakan kepadamu begini, sami'tu aku telah mendengar Rubai'ah terhadap Rubai'ah bin Abi Abdurrahman, yaqulu berkata Rubai'ah, nasabul mar'i daruhu, nasabul mar'i turunan seseorang, daruhu itu rumahnya ya si mar'i. Jadi Imam Malik ini kita lagi menerangkan juhudnya Imam Malik. Ketika Imam Malik ditanya, ya Imam, apakah kamu punya tempat tinggal, rumah? Jawabannya, lah, aku tidak punya. Tapi kamu dengarkan ini perkataan Rabi'ah bahwa nasabul mar'i daruhu, turunan itu adalah rumah gitu ya. Nasab itu rumah ya. Nasab itu tempat tinggal. Wasa'alahu dan bertanya terhadap Imam Malik sopo ar-rasidu sopo ar-rasidu rasid ya. Halaka darun, halaka apakah punya engkau darun rumah, apakah engkau punya rumah?
Faqala, maka menjawab Imam Malik, la, aku tidak punya rumah. Begitu menjawab tidak punya rumah, fa'atahu, maka memberikan Imam Rasyid terhadap Imam Malik salah satu alafi dinarin, 3.000 dinar. Dikasih duit 3.000 dinar oleh Syekh Ar-Rasyid, ya. Waqala, dan berkata Rasyid, istari bihadaron, istari, membelilah kamu biha dengan itu 3.000 dinar, daron, rumah. Fa'akhazaha, maka mengambil Imam Malik terhadap itu 3.000 dinar. Imam Malik mengambilnya. Walam yunfikha, dan tidak membelanjakannya Imam Malik terhadap itu 3.000 dinar. Jadi Imam Malik ditanya oleh Ar-Rasyid, ya, orang kaya dah. Ya Imam, apakah engkau punya rumah? Oh enggak, saya enggak punya rumah. Udah nih, saya punya duit 3.000 dinar, beliin rumah, gitu. Sekarang, Ustaz punya rumah enggak? Nah, enggak. Udah nih, dari saya 300 juta beliin rumah. Ada yang begitu? Enggak ada, ya. Pak Kiai punya rumah enggak? Enggak. Punya pesantren enggak? Enggak. Udah, saya nih, dari saya 3 miliar bangun pesantren. Oh, gitu ya. Itu hebat nih. Ya, Ar-Rasyid ini begitu nanya kepada Imam Malik, Imam Malik punya rumah enggak? Lah. Nih, 3.000 dinar pas tadi bihadaron. Silahkan belikan rumah. Wah, mantap. Ya. Boleh lihat, mantap. Jadi bukan hanya nanya. Bukan hanya nanya. Tapi nih, gitu. Ini mah nanya doang. Nah. Nanya doang. Malah ngumpat menjauhi, malah maya takut dipinta. Kayaknya kiai lagi butuh nih, ngumpet dulu nah, gimana mau berkah ya. Contoh Ar-Rasyid nih, Imam, hal laka darun, apakah engkau punya rumah? Faqala la, aku tidak punya rumah. Begitu bilang la, fa'atahu salasa alafi dinarin, ngasih 3.000 dinar. Dinar itu uang apa? Emas ya. 3.000. Udah dikasih, istari bihadaron, beliin rumah. Nah, diterima oleh Imam Malik, diterima. Lalu dibeliin enggak? Walam yunfikha, tidak dibeliin. Walam yunfikha, dan tidak membelanjakan Imam Malik terhadap salah satu alafi dinari. Ustaz punya mobil enggak? Enggak. Nih, 450 juta, beliin. Gitu ya. Kapan ada yang begitu? Ya. Ya. Nanya doang. Pak Ustaz, motor seberapit? Nah, udah, gitu doang. Nah, diambil oleh Imam Malik 3.000 dinar, tapi diambil doang. Ini kejuhudan Imam Malik, ya. Itu mah Imam Malik ya. Imam sama ustaz jauh. Jauh. Mustahid mazhab. Ustaz. Ya. Ini mah ustaz nerangin sedekah, wah ustaz pengen dikasih. Gitu ya.
Nah, Ustaz nerangin zakat, wah Ustaz kayaknya nggak punya beras tuh, nggak punya duit, gitu ya. Suuzon lah ya. Padahal mah nerangin, ya, nyontohin. Palamma aroda ar-rasid as-sufuso, palamma aroda, maka ketika berencana, ar-rasid as-sufuso, untuk membuktikan bahwa duit itu sudah dibeliin rumah. Subus itu maksudnya. Asal manasah sunnah bentuk suatu barang. Qala berkata Ar-Rasid li Malikin kepada Imam Malik rahimahullah, yang bagi antahruja ma'ana, yang bagi sepantasnya antahruja keluar engkau ma'ana beserta aku. Pak ini karena sesungguhnya aku azamtu, itu mempunyai rencana aku ala an ahmila, untuk membawa aku anasa kepada manusia alal muato, terhadap muato, kama hal malah seperti halnya telah membawa Sayyidina Utsman radhiyallahu an anasa kepada manusia alal Qur'ani, terhadap Qur'an. Faqala maka berkata Imam Malik lahu terhadap Ar-Rasid, amma hamlun nasi, adapun membawa manusia alal muato, terhadap muato. Muato tuh nama kitab ya. Palaisa, maka muato itu apa? Nama kitabnya Imam Malik ya muato ya. Palaisa, maka tidak ada ilahi terhadap muato sabilun jalan. Li'anna ashabar Rasulillah, karena sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW ibtaroku itu berpisah, ashab ba'dahu setelah Rasulullah, bil amsori dalam beberapa masa. Fahadasu, maka bercerita ashab Rasul, fa inna kulli ahli misrin alamun, fa inna kulli ahli misrin, maka di setiap ahli suatu kota alamun ada tanda atau bendera. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda Nabi Muhammad SAW, ihtilafu ummati rahmatun, ihtilafu ummati, berbeda pendapatnya umatku, rahmatun itu rahmat. Nah ini hadisnya ya, bahwa perbedaan pendapat itu rahmat, bukan azab. Yang terjadi tidak begitu ya, perbedaan pendapat menjadi perpecahan. Padahal Nabi bersabda ihtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat umatku itu adalah rahmat. Umat di sini siapa? Ulama gitu. Maka dalam satu redaksi mah ihtilaful a'immah rahmatun lil umat, perbedaan pendapat antar imam itu adalah rahmat bagi umat gitu. Bukan menjadi perpecahan bagi umat. Nah karena didasari oleh kepentingan pribadi, justru perbedaan ini jadi perpecahan. Nah, itu. Wa amal khuruju, dan adapun keluar, maka beserta kamu pala sabila,
maka tidak ada jalan ilaih terhadap khuruj. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Al-Madinatu, Madinah, khairun itu lebih baik lahum untuk mereka. Siapa? Ashab. Law kanu jikalau ada ashab ya'lamun itu mengetahuinya. Wa qala telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasallam, al-Madinatu tunfi khobasah. Al-Madinatu, Madinah, tunfi itu mentiadakan Madinah, khobasaha pada kotorannya Madinah. Kama yunki seperti halnya membersihkan al-kiru bara api, khobasar hadidi pada kotoran besi. Wahadihi dan ini danani rukun, uang dinar kamu semua. Kamahia seperti halnya uang dinar. Insitum jikalau kamu mengendaki pahuzuha, maka ambillah itu di dananir. Wa insitum dan jikalau kamu mengendaki pada uha, maka tinggalkanlah. Yakni bermaksud Imam Malik, anaka sesungguhnya kamu, innama tukalifuni, sesungguhnya berat kepadaku muparaqatul Madinah, berpisah dengan Madinah. 5 istona'tuhu ilayya. 5 karena sesuatu istonatu yang telah berbuat aku terhadap Madinah, ilayya kepadaku. Pala usiru maka aku tidak memilih dunia terhadap dunia, ala Madinati Rasulillah, atas Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahakadha, maka seperti inilah, karena telah ada zuhdu Malikin, juhudnya Imam Malik di dunia, walama hamalat, dan ketika walama humilat, dan ketika dibawa ilaihi terhadap Imam Malik al-amalul kasiroh, harta yang banyak, min atrafid dunia, dari seluruh ujung dunia, lintisari ilmihi, karena untuk menyebarluaskan ilmunya Imam Malik wa ashabihi dan sahabat-sahabat Imam Malik. Karena maka ada ya Imam Malik yufariquha, itu memisah-misahkan membagi-bagikan Imam Malik terhadap amwal biwujuhil khairi, di dalam jalan-jalan kebaikan. Wadala, dan menunjukkan sahabuhu, kedermawanan Imam Malik ala zuhdihi, atas juhudnya Imam Malik. Wakilati hubi, dan sedikit cintanya Imam Malik di dunia terhadap dunia. Walaisa ajuhdu pakdal malik, walaisa, dan bukanlah ajuhdu juhud pakdal malik, itu tidak ada harta. Juhud itu bukan berarti tidak punya harta. Wa inama zuhdu, sesungguhnya zuhud, pirogul qalbi, itu kosongnya hati anu dari harta. Jadi juhud itu bukan berarti miskin, fakir, bukan. Tapi juhud itu harta tidak ada di hati. Walaysa juhdu pakdal mali, wa inama juhdu firaqul qalbi anhu. Walaqad kana, dan sungguh telah ada Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salam, bimulkihi, di dalam kerajaannya Nabi Sulaiman, minaz zuhadi, dari zuhud. Nabiullah Sulaiman seorang nabi terkaya, tapi semua itu harta tidak ada di dalam hatinya. Maka Nabi Sulaiman azhadul anbiya, orang yang paling zuhud dari seluruh nabi adalah siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah ini. Wayadulu, dan menunjukkan ala tikorihi, atas menyepelekannya Imam Malik li dunia terhadap dunia sesuatu
Ruya yang diriwayatkan Anis Syafi'i dari Imam Syafi'i rahimahullah, annahu sesungguhnya Imam Syafi'i qala itu telah berkata Imam Syafi'i, ra'aitu ala babi malikin qurra'an min afrosi khurasan. Ra'aitu telah melihat saya ala babi malikin di atas pintu Imam Malik qurra'an sekarung min afrosi khurasan dari gandrum Khurasan. Wa yuqalu dan dikatakan Misrun Mesir. Ma ra'aitu tidak melihat aku ahsana yang lebih bagus minu daripada Qur'an min afrosin. Faqultu maka aku berkata li Malikin kepada Imam Malik rahimahullah, ma ahsana. Badu ma ahsana. Ma'asan sangat bagus sekali gitu. Waduh bagus banget nih gitu. Maka berkata Imam Malik, huwa hadiyatun minni ilaika. Huwa itu Qur'an min afrosi Khurasan, sekarung dari gandrum Khurasan, itu hadiah minni dariku ilaika kepada kamu ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Faqultu maka aku berkata, da linafsika minha dabatan tarokaha, da tinggalkanlah olehmu linafsika untuk dirimu minha dari itu Qur'an min afros atau dari hadiah, dabatan binatang tarokaha yang meninggalkan ya terhadap itu dabah. Faqala maka berkata Imam Malik, ini sesungguhnya aku astahi itu malu aku minallah kepada Allah Ta'ala an ato'a untuk menginjak aku turbatan tanah fiha yang di dalam turbah Nabiullah ada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam bihapiri dabatin dengan telapak binatang. Fangzur maka lihatlah olehmu ila sahaihi terhadap dermawannya Imam Malik izwahaba karena telah memberikan Imam Malik jami'a zalika pada itu semua dabatan wahidatan sekaligus ya. Jadi Imam Malik dikasih sekarung lah gandrum. Kata Imam Syafi'i, aduh bagus banget ini beras kalau sekarang beras. Kata Imam Malik, kamu mau udah ambil gitu ya, ambil. Nah, dermawannya Imam Malik ya. Ini bagus amat nih HP, mau ambil. Tuh. Mobil bagus banget, mau ambil. Ya. Kayak manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai 40 ekor kuda. Ada orang sakit yang tidak akan sembuh terkecuali 40 hari setiap hari makan satu jantung kuda. Cerita ke Syekh, udah ambil kuda saya semua 40 ekor. Oh. Ya. Itu mah Tuan Syekh Abdul Qadir ya. Ini mah Imam Malik ya. Kita mah ya. Kelasnya ya. Katanya kelas. Jadi kita itu jauh sekali ya. Jangan dulu berbicara ilmunya, akhlaknya pun jauh dengan Imam Malik. Dengan imam yang 4 itu jauh. Apalagi kita sampai ya menyalahkannya, aduh ya. Ini wa ila tauqirihi dan terhadap sopan santunnya Imam Malik di turbatil Madinah terhadap tanah Madinah. Imam Malik menginjakkan tanahnya ke Madinah malu ya. Kalau di dalam hatinya masih ada harta, nginjak tuh malu. Dia waktu itu kan suruh pakai apa, kendaraan tadi kan dabah ya kan, sehingga tidak berani dia nginjak langsung pakai kakinya karena malu ya. Menginjak tanah yang mana di sini ada Nabiullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, luar biasa ya. Ada lagi di bawahnya ya, di bawah Imam Malik jauh lah. Syekh Yazid Al-Bustami. Asal wudu gemeter ya. Atau Syekh Abdul Aziz ya. Kalau wudu dia gemeter, kalau wudu gemeter. Mau sholat tambah gemeter. Kenapa? Ketika ditanya oleh muridnya kenapa? Karena aku mau menghadap Allah. Tuh ya. Kita cuek aja ya. Cuek aja kita. Pakai training malah. Pakai kaos oblong. Boro-boro gemeter. Ih. Kalah sama Pak Lurah. Mau kemana Pak? Ganteng banget mau ke Lurah. Ya. Pas ke masjid mau sholat, training kaos oblong jadi. Kalau pikir yang penting nutupi aurat bersih cukup ya. Tapi kan ada akhlak. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah zina, sesuatu hal yang menjadikan kamu indah, sesuatu hal yang menjadikan kamu ganteng. Inda kulli masjidin ay inda kulli sholatin. Ketika kamu mau sholat, atau secara arti lapas ketika kamu mau ke masjid. Maka salah satu hal yang dimakruhkan, ini bukan lagi sholat nih, makruh hukumnya masuk ke masjid tanpa pakai peci, tanpa pakai penutup kepala, makruh itu. Apalagi sholat makruh. Lihat dalam kitab I'anatul Talibin ya, juz awal, dimakruhkan kasbur ro'si fil masjid. Hukumnya makruh tidak pakai tutup kepala di masjid, apalagi sholat. Gitu ya. Orang disunahkan lagi BABG ditutup ya, kita malah telanjang bulat. Itu ya. Jauh tuh Imam Malik gemeter mau nginjak tanah Madinah. Kenapa? Karena di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Wa ila taukirihi, lihatlah sopan santunnya Imam Malik litur batil Madinah terhadap tanah Madinah. Ya. Wa yadulu dan menunjukkan ala iradatihi atas tujuannya Imam Malik bil ilmi dengan ilmu. Wajh Allah, ridho Allah Ta'ala, wastih qorihi dan menyepelekannya Imam Malik di dunia terhadap dunia. Apa? Sesuatu ruya yang diriwayatkan anu dari Imam Malik annahu, sesungguhnya Imam Malik kala itu telah berkata Imam Malik, dakhaltu aku telah masuk ala Harun Ar-Rasyid terhadap Harun Ar-Rasyid. Faqala maka berkata li kepadaku, faqala maka berkata Harun Ar-Rasyid li kepadaku, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, yang bagi sepantasnya antah talipa ilaina hatta yasmasi yanana minka al-muwatta, antah talipa meninggalkan kamu ilaina kepadaku hatta yasma'a sehingga mendengar, sehingga terdengar, sehingga mendengar sibyanuna anak-anak kami minka darimu al-muwatta terhadap kitab muwatta. Ketika aku masuk ke Harun Ar-Rasyid, kata Harun Ar-Rasyid terhadap Imam Malik, ya Abu Abdullah, sepantasnya kamu jangan dulu pulang sehingga membacakan kitab Al-Muwatta didengar oleh anak-anakku. Gitu kata siapa? Harun Ar-Rasyid. Qala maka berkata Imam Malik, fakultu maka aku berkata, a'azzallahu maulana al-amir, a'azza semoga memuliakan Allah maulana terhadap pengurus kami al-amiru amir. Inna hadzal ilma minkum, inna hadzal ilma sesungguhnya ini ilmu minkum dari kamu semua, kharaja yang telah keluarnya ilmu. Fa in antum maka jikalau kamu semua azartumuhu memuliakan kamu semua kepada ilmu, azza maka akan mulia ilmu. Wa in antum
Dan jikalau kamu semua azaltumu menghinakan terhadap ilmu, zalla maka akan hina itu ilmu. Wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Nah, ini kata Imam Malik. Wal ilmu itu yu'ta didatangi, wala ya'ti bukan datang gitu. Ini perkataan Imam Malik ini ya. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Jadi kan Imam Malik datang ke Harun ar-Rasyid, namu. Begitu mau pulang kata Rasyid, jangan dulu pulang, tolong bacain dulu kitab Muwatta. Ya. Kata Imam Malik, ya, ini ilmu ini akan keluar dari rumahmu. Tuh. Jadi kalau kamu memuliakan, ilmu ini akan mulia. Kalau kamu menghinakan, ilmu ini akan hina. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Jadi kalau mau ngaji, datang aja ke rumah saya, kata siapa? Kata Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid. Itu ya. Di mana-mana yang datang mah apa? Gelas kemana? Ke teko, ke sumur ya, ember ke sumur, bukan sumur datang ke ember. Gitu. Sekarang mah dibalik ya. Pakai HP malah mau WA, Pak Ustadz. Gitu sekarang. Pak Kiai di mana sekarang ini udah ngumpul telat ini. Waduh ya. Ini Kiai lagi ini. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi ya, bukan datang. Faqala, maka berkata Imam Harun ar-Rasyid, sodakta, benar engkau. Uhruju ilal masjid, uhruju keluarlah kamu semua, ilal masjid ke masjid. Hatta tasma'u sehingga mendengar kamu semua, ma'anasi beserta orang lain. Akhirnya Harun ar-Rasyid nyuruh kepada anak-anaknya untuk keluar rumah, kumpul di masjid serta orang lain mendengarkan siapa? Pengajian Imam Malik. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, selesai tah perjalanan Imam Malik ya. Imam Syafi'i sudah, Imam Malik sudah, tinggal nanti ketiga Imam Abu Hanifah. Wa amma Abu Hanifata wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bit ta'allum wassalna bit ta'lim antarzuqana wasi'a wa antarzuqna al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wad dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi